Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Revano Bimasena dari kelas 7B, nomor absen 30. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab surat. Pengertian surat. Surat adalah sarana atau media komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi antara seseorang atau lembaga dengan orang lain atau lembaga lain. Surat terbagi menjadi dua, yaitu 1. Surat resmi atau dinas. 2. Surat pribadi. Surat resmi. Surat resmi ialah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Dapat ditulis pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Unsur-unsur surat resmi. 1. Terdapat kop surat. Kop surat berisi nama sebuah organisasi, logo, alamat, email, telepon, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat nomor, perihal, dan lampiran. Contoh, nomor 056-MJR-4-2024. Hal undangan rapat persiapan lomba antar desa. Lampiran tidak ada. Yang ketiga, terdapat tanggal surat. Tanggal surat sendiri merupakan tanggal dibuatnya surat. Contoh, Pati 27 Mei 2024. Yang keempat, terdapat alamat surat. Contoh, yang terhormat Ketua Karang Taruna Desa Mekarjaya di tempat. Yang kelima, terdapat salam pembuka. Contoh, dengan hormat. Yang keenam, terdapat isi surat. Contoh, dalam rangka memperingati Hari Jadi Desa Majurejo yang ke-55, kami dari pengurus Karang Taruna Desa Majurejo akan menyelenggarakan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah lomba antar desa. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak atau Ibu Ketua Karang Taruna Desa Mekarjaya untuk hadir pada rapat persiapan tersebut. Rapat akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 5 Juni 2024. Waktu 15.00 WIB sampai selesai. Tempat kantor Kepala Desa Majurejo. Yang ketujuh, terdapat penutup surat. Contoh, kami mohon kehadiran Bapak atau Ibu pada rapat tersebut untuk bersama-sama menyukseskan acara peringatan Hari Jadi Desa Majurejo. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Yang ke-8, terdapat nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Contoh, mengetahui Kepala Desa Majurejo Stephen Hawking. Yang ke-9, terdapat nama dan tanda tangan penulis surat. Contoh, hormat kami Ketua Karang Taruna Desa Majurejo Rafael Revano Bimasena. Kaidah kebahasaan pada surat resmi yang saya buat adalah terdapat 1. Pronomina persona. Pronomina persona adalah pronomina yang mengacu kepada orang. Pronomina ini dapat mengacu kepada diri sendiri, orang yang diajak bicara, atau orang yang dibicarakan. Contoh, demikian surat ini kami sampaikan. Kata yang termasuk pronomina persona adalah kata kami. Yang kedua, terdapat pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk terdiri atas pronomina penunjuk umum, ini dan itu, penunjuk tempat, sini, situ, dan sana, dan penunjuk ihwal, begini dan begitu. Contoh, demikian surat ini kami sampaikan. Kata yang termasuk pronomina penunjuk adalah kata ini. Yang ketiga, terdapat kata sapaan yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Contohnya,
Kami mohon kehadiran Bapak atau Ibu pada rapat tersebut untuk bersama-sama menyukseskan acara peringatan Hari Jadi Desa Majorejo. Kata yang termasuk kata sapaan yang menunjukkan hubungan kekerabatan adalah kata Bapak dan Ibu. Surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan resmi. Digunakan untuk komunikasi antara anak dengan orang tua, antar teman, antar kerabat, dan sebagainya. Unsur-unsur surat pribadi. 1. Terdapat titik mangsa. Titik mangsa sendiri adalah tempat dan tanggal dibuatnya surat. Contoh, Pati 28 Mei 2024. 2. Terdapat alamat tujuan surat. Contoh, jumpa sahabatku Helisma di kota Bandung. Yang ketiga, terdapat salam pembuka. Contoh, apa kabar Helisma? Yang keempat, terdapat pembuka surat. Contoh, lemes sekali kita tidak bertukar kabar. Aku harap kamu selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang kelima, terdapat isi surat. Contoh, aku ingin memberitahukan kabar gembira nih. Liburan bulan depan, aku berencana untuk main ke Bandung. Aku sudah rindu sekali dengan suasana kota kembang itu. Dan aku ingin sekali bertemu denganmu lagi. Rencananya aku akan tiba di Bandung pada tanggal 24 Juni dan akan tinggal selama 8 hari. Aku ingin mengunjungi beberapa tempat wisata yang terkenal di Bandung, seperti Kawah Putih Ciwidey, Lembang Park and Zoo, The Great Asia Afrika Lembang, Kawah Rengganis Ciwidey, dan lain sebagainya. Aku juga ingin mencicipi kuliner khas Bandung yang terkenal lezat, seperti seblak, karedok, mie kocok Bandung, batagor, dan cuanki. Yang paling aku nantikan adalah bisa menghabiskan waktu bersamamu. Kita bisa jalan-jalan, bercanda tawa, dan mengenang masa-masa indah saat kita masih di Bandung. Yang keenam, terdapat penutup surat. Contoh, aku sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu. Kabari aku ya, kapan kita bisa bertemu. Yang ketujuh, terdapat salam akhir. Contoh, salam hangat. Yang kedelapan, terdapat nama dan tanda tangan pengirim surat. Contoh, Rafael dan tanda tangan punyanya Rafael. Kaidah kebahasaan pada surat pribadi yang saya buat adalah terdapat 1. Pronomina persona. Pronomina persona adalah pronomina yang mengacu kepada orang. Pronomina ini dapat mengacu kepada diri sendiri, orang yang diajak bicara, atau orang yang dibicarakan. Contoh, aku harap kamu selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kata yang termasuk pronomina persona adalah kata aku dan kamu. Yang kedua, terdapat pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk terdiri atas pronomina penunjuk umum, ini dan itu, penunjuk tempat, sini, situ, dan sana, dan penunjuk ihwal, begini dan begitu. Contoh, aku sudah rindu sekali dengan suasana kota kembang itu, dan aku ingin sekali bertemu denganmu lagi. Kata yang termasuk pronomina penunjuk adalah kata itu. Yang ketiga, terdapat pronomina penanya. Pronomina penanya adalah pronomina yang dipakai sebagai penanda pertanyaan. Biasanya yang ditanyakan adalah orang, siapa, barang, apa, atau pilihan mana. Contoh, apa kabar Helisma? Demikian presentasi saya tentang bab surat. Mohon maaf jika saya ada yang salah tulis dan salah perkataan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.